Baik, selamat malam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Elizabeth Pakpahan, NPM 211506193 kelas PSTIC. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview atau menjelaskan suatu jurnal yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Penjualan Sepeda Motor Honda menggunakan metode Object Oriented Analysis Design dengan Unfit Approach. Nah, pada studi kasusnya ini pada PT Anugrah Hasta Mulia. Baik, jurnal ini digunakan dalam mendukung kegiatan sistem penjualan, pada khususnya dibutuhkan suatu sistem penjualan yang lebih terkomputerisasi agar dapat memperlancar serta mempermudah proses penjualan. Kemudian tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk membangun sebuah sistem informasi yang diharapkan dapat mempermudah proses pengolahan data, baik secara tunai ataupun secara kredit, serta dapat digunakan sebagai solusi terbaik dalam pemecahan masalah-masalah pada bagian penjualan, terkhususnya di PT Anugrah Hasta Mulia. Baik, adapun sasaran yang ada dalam penelitian ini yaitu untuk menghasilkan suatu sistem informasi penjualan sepeda motor Honda yang mampu membantu pengolahan data penjualan sepeda motor secara cepat dan akurat. Adapun metode perancangan sistem yang dilakukan dalam jurnal ini yaitu menggunakan metodologi berorientasi objek dengan pendekatan Unified Approach dengan menggunakan Modeling Language atau UML untuk memodelkan sebuah sistem, untuk memodelkan kebutuhan sistem. Kemudian tahapan-tahapan yang dilalui itu ya itu seperti proses analisis dan perancangan sistem antara lain identifikasi aktor, pengembangan activity diagram, pengembangan use case diagram, pengembangan interaction diagram menggunakan sequence diagram, kemudian ada desain class diagram, desain access layer, dan desain view layer. Kita lanjut untuk yang pertama itu metodologi. Jadi, metodologi penelitian yang digunakan pada jurnal ini yaitu metode pengumpulan data yang terdiri dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sementara untuk metode pengembangan sistem yang digunakan yaitu metode orientasi objek dengan pendekatan Unified Approach dari Alibarami dengan bahasa Unified Modeling Language. Jadi, yang pertama itu tahap analisisnya. Baik, tahapan yang pertama itu di sini ada identifikasi aktor. Jadi tahapan yang pertama yang dilakukan itu adalah analisis aktor yang nantinya aktor ini terlibat dengan sistem. Kemudian proses yang dilanjutkan itu yaitu dengan pengembangan diagram aktivitas dan use case, kemudian dilanjut pengembangan diagram interaksi, kemudian identifikasi kelas, relasi, atribut, dan metode. Kemudian nanti akan dilakukan pemeriksaan. Kemudian di kedua itu ada tahap perancangan. Nah, tahap perancangan ini, proses awal yang dijalankan pada tahap perancangan yaitu melakukan perancangan kelas, metode, metode, atribut, dan asosiasi. Kemudian dilanjut dengan menyaring UML kelas diagram. Selanjutnya perancangan layar akses dan layar antarmuka. Kemudian nanti akan ada pengujian. Baik, di sini ada identifikasi aktor. Jadi, identifikasi aktor ini yang pertama itu ada customer, yaitu sebagai pelaku bisnis utama. Kemudian ada admin counter sebagai pelaku sistem utama. Kemudian ada pitch dealer, yaitu pelaku server eksternal. Kemudian ada sales, yaitu pelaku penerima. Kemudian ada leasing, yaitu pelaku penerima eksternal. Kemudian kita lanjut ke activity diagram. Jadi di activity diagram ini yang pertama kita mulai dulu. Kemudian nanti ada menuju ke akses SI, penjualan SMH, kemudian login, yaitu dengan memasukkan username dan password. Nah, nanti akan diproses, divalidasi jika
Jika username dan passwordnya salah, maka akan ditampilkan kesalahannya. Kemudian jika kita memasukkan username dan passwordnya sudah benar, maka nanti otomatis langsung ke menu utama dari SIPSMH ini. Kemudian kita ke pilihan pertama, menu pertama itu pilih menu data. Kemudian nanti kalau udah menu data, pilih data selesai, terus kita pilih data konsumen. Kemudian kita memilih tipe kendaraan, kemudian pilih data leasing. Yang kedua ada pilih menu transaksi, yaitu pilih penjualan, kemudian submenu stok barang, stok bar itu data stok barang, kemudian kita pilih stok barangnya. Kemudian dipilih menu laporan, yaitu laporan penjualan, laporan stok, laporan data sales, kemudian laporan data konsumen. Jika sudah nanti bisa langsung log out, kemudian selesai. Oke, kita lanjut ke use case. Ya, ini untuk use case sistem informasi penjualan sepeda motornya. Ada admin counter, konsumen, page, kemudian leasing, serta salesnya. Jadi admin ini bisa melihat data konsumen, kemudian data kendaraan, data penjualan, serta laporan stok dan laporan penjualan. Untuk konsumen sendiri nanti bisa melihat data konsumen, data kendaraan, serta data data penjualan. Kemudian di page ini yaitu untuk laporan penjualan sama laporan stok. Kemudian leasing ini hubungan dengan admin counter sama konsumennya. Begitu juga dengan sales yaitu dengan data penjualan. Kemudian di sequence diagram, jadi di sequence diagram ini ada satu aktor yaitu admin counter dan tiga objek. Yang objeknya itu menu dari SIP-nya ini, Sistem Informasi Penjualan Sepeda Motor ini, kemudian menu login, menu utama, dan database. Jadi yang pertama itu admin counter ini mengakses si sistem informasi penjualan sepeda motor ini. Nanti menunya ini akan menampilkan menunya yaitu pilih menu login. Itu untuk menu login. Jadi nanti akan menampilkan form menu login. Seterusnya kita akan admin counter ini akan menginputkan username dan passwordnya. Kemudian nanti untuk validasi data, kemudian ke menu login dan kemudian akan divalidasi data. Jadi jika datanya sudah valid, nanti akan ke menu utama dan ke database. Kemudian di database ini akan ke menu utama. Kemudian dari database ini akan cari data. Kalau data ditemuin, maka maka akan muncul tampilan menu utama dari sistem informasi penjualan sepeda motor ini. Terus nanti itu kita akan nanti disuruh from login. Ya. Maksud saya jika data tidak ditemukan atau ketika kita menginput username dan password salah atau belum registrasi gitu, nanti itu akan muncul data tidak ditemukan. Jadi kita kembali ke from login. Selanjutnya ada collaboration diagram. Jadi ini collaboration diagram. Sama seperti tadi ada satu aktor yaitu admin counter serta tiga objek. Jadi nanti yang pertama itu kita akan akses SIP-nya ini, sistem informasinya ini. Kemudian yang kedua itu akan menampilkan. Setelah ditampilkan ini kita ke pilih menu login, admin ini pilih menu login. Kemudian menu login ini akan menampilkan from login. Selanjutnya, si admin counter ini akan menginputkan username dan passwordnya. Selanjutnya itu data akan divalidasi atau validasi data. Nah, jika
Pas menu login ini akan dicari data di database ini akan mencari data. Jadi jika data ditemuin akan langsung ke halaman utama, ke halaman menu utama. Nah, jika data yang dicari ini tidak ditemukan, kembali lagi ke menu login dan mengisi form login. Tuh. Nah, kemudian kalau kita ke udah ini di menu utama, kalau udah menu utama, nanti akan menampilkan menu utama. Selanjutnya ada perancangan kelas, asosiasi, metode, dan atribut. Nah, jadi ini untuk salesnya. Di sales, kemudian ada konsumen, ke tipe data kendaraan, kemudian ini ada kendaraan, yang terdiri dari warnanya, nomor rangka, kemudian tahun, harga, gitu. Kemudian dari sales ini juga ke kredit, kamu ngatur kredit ini, kemudian dari konsumen juga bisa ke kredit. Selanjutnya untuk kendaraan juga akan ini di kredit. Nah, untuk pembayarannya ini ada eh dari pembayarannya ini ada kredit dan cash. Jadi kalau pembayaran cash ini setelah milik kendaraan bisa langsung bayar cash atau dari sales gitu. Kemudian untuk leasing ini akan mm, ke kredit. Kemudian ada perancangan layar akses dan layar antarmuka. Jadi yang pertama itu nanti ada akun, misalkan akun. Kemudian ada kelas akses. Di kelas akses ini atau database penjualan. Nah, di akun ini nanti ada eh, nama, username, password. Kemudian di kelas akses ini database penjualannya. Kemudian di untuk kelas bisnis ini ada tipe kendaraan, kemudian leasing, konsumen, sama pembayaran yaitu pembayaran cash kalau cash itu ke sales, kemudian kalau kredit kemudian ada pembayaran kredit. Kemudian selanjutnya itu ada kelas antarmukanya ini yaitu menu login, menu utama, eh, menu utama selanjutnya ada data, baru transaksi. Ini ada data, kemudian ada transaksi. Jadi di laporan ini nanti kalau udah di laporan bakalan balik ke menu utama atau tampilan menu utamanya. Kemudian ada perancangan layar antarmuka seperti nah untuk layar antarmukanya ini nanti akan seperti ini. Baik, untuk kesimpulannya berdasarkan jurnal ini, kesimpulan yang diambil itu pengembangan sistem informasi ini. Diambil dalam pengembangan sistem informasi ini, maka proses pencarian data konsumen dan data kendaraan itu akan lebih mudah dan cepat dilakukan dan dapat mengurangi penumpukan dokumen serta menyediakan pembuatan laporan sesuai dengan hasil transaksi penjualan yang terjadi. Di antaranya pembuatan laporan penjualan serta stok barang. Kak, mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.